Syarat ini saya kasih tahu. Syarat mendapatkan jaminan keselamatan menurut Yesus itu dua. Ya Bang Opit ya, saya nggak buka Alkitab ini. Syaratnya adalah Markus 16 nomor ke-16. Begini bunyi ayatnya. Barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Barang siapa tidak dipercaya dan tidak dibaptis, maka tidak akan ada keselamatan. Itu ayatnya. Ya tahu itu benar. Nah itu jawabannya. Nah sekarang saya tanya, kalau misalnya ada orang Kristen rumah tangga, kemudian leem-leem, akhirnya punya anak, anaknya meninggal dunia ketika baru dilahirkan, bagaimana mengkorelasikan, bagaimana mengkompromikan anak yang baru lahir belum dibaptis, anak yang baru lahir belum percaya karena belum punya akal untuk bisa percaya. Sekarang saya tanya, bagaimana jaminan keselamatan bagi bayi Kristen yang meninggal dunia saat waktu lahir ke dunia? Kalau dalam Islam, bagaimana dengan bayi yang lahir? Gak usah ngomongin bayi lahir dari Islam, bayi yang terlahir dari orang yang tanpa agama pun itu jaminan keselamatan. Di mana dalilnya? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir ke dunia dalam keadaan fitrah Islam. Jadi kalau ada bayi meninggal dunia di dalam kandungan ataupun sudah terlahir ke dunia, maka ada baginya keselamatan. Nah, Kristen syarat keselamatan itu dua, percaya dan dibaptis. Percaya ini bisa dilakukan dengan orang yang sudah dewasa, atau dalam Islam itu mukalaf namanya, akil balik. Bagaimana orang yang belum percaya? Bagaimana orang yang belum dibaptis? Coba, bagaimana keselamatan bagi bayi Kristen yang meninggal dunia belum dibaptis dan belum percaya? Di mana letak keadilan Tuhan di dalam ajaran Kristen? Baik, saya coba jawab ya Bang. Ini jangan dipotong ya. Jadi potong ya. Jadi kalau di Kristen kita, kalau memang syaratnya itu kan percaya juga adalah dibaptis. Dibaptis itu gini Bang. Kalau memang dia misalnya pada hari itu dia percaya, terus dia langsung meninggal, itu dia bisa bisa diselamatkan. Demikian juga kalau misalnya ada anak yang misalnya dia belum pernah dengar penginjilan, belum pernah dengar penginjilan dan dia udah meninggal, dia masih bisa bisa diselamatkan. Tapi kalau dia udah pernah dengar penginjilan, terus udah percaya tapi dia nggak mau dibaptis, ya itu akan sulit untuk diselamatkan. Itu sih Bang, itu akan tidak akan selamat. Itu yang pertama. Itu sih. Oh, bagaimana bayi menerima penginjilan Bang, baru lahir, nggak punya akal dia? Bagaimana bayi yang baru, ini bayi nih, ada orang Kristen punya anak, merocot nih, baru merocot, meninggal dunia. Ini belum dibaptis, belum percaya. Bagaimana jaminan keselamatan bagi bayi yang lahir dari orang Kristen? Coba, nggak ada kan? Bisa Bang. Gimana datanya? Sekarang saya tanya gini aja deh Bang Opit, saya tanya gini aja mudah saja. Bang Opit, kalau bayi yang lahir ke dunia menurut Islam itu dalam keadaan suci, fitrah, sampai dia akil balik, nggak dihitung dosanya kalau dalam Islam. Sekarang saya tanya, bayi yang ada atau yang lahir dari orang tua Kristen membawa dosa atau suci dari dosa? Saya tanya. Kalau dalam Islam suci dari dosa. Sekarang saya tanya, bayi yang lahir dari orang tua Kristen membawa dosa waris atau dia suci dari dosa? Silakan. Saya jelasin ya Bang. Setiap manusia kalau di Kristen itu lahir kalau pada saat dia masih bayi, ada usia tertentu, dia mungkin belum tahu kebenaran, dia kalau pada saat mati ya pasti masuk surga Bang. Itu yang pertama juga nih. Kalau saya punya pertanyaan Bang, kalau dan juga kalau misalnya baik nih ya, non Kristen, kalau dia itu belum pernah dengar penjelasan dan tidak ngerti, ya dia tetap bisa selamat. Itu ada batas usianya sampai kalau nggak salah sampai sebelum 15 tahun atau 17 tahun. Mohon maaf, saya ralat nih Bang Opit. Mungkin Bang Opit salah chat GPT-nya. Itu konsep dalam Islam. Tanya Ustazah Lisa tuh, kalau orang Islam melahirkan seorang bayi, gak usah Islam bayi dari Kristen, bayi dari Hindu, Buddha, tanpa yang beragama sekalipun, sebelum dia akil balik, gak dihitung dosanya.
kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kalau di dalam hukum positif tidak cakap hukum, kalau di dalam Islam tidak akil balik. Nah, masalahnya menurut ajaran Kristen setiap bayi membawa dosa waris. Bang Opik baca Roma 5:12. Ya, dosa masuk melalui Adam dan setiap bayi yang lahir membawa dosa waris. Itu ajaran Paulus. Roma 3:23, semua orang telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Yang membuat bayi Kristen tidak suci lagi adalah ajaran Paulus. Yesus tidak pernah mengajarkan. Makanya ajaran Paulus inilah yang membuat tidak ada jaminan keselamatan bagi manusia yang lahir dan dilahirkan dari seorang manusia yang beragama Kristen. Kalau dalam Islam, tanya Ustadz kalau nggak percaya, tanya Kiai. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan dari agama manapun menurut Islam adalah fitrah Islam. Sampai dia akil balik, maka tidak dicatat dosa-dosanya. Makanya di dalam Islam yang belum akil balik tidak berdosa. Sama di dalam hukum positif juga ada yang namanya cakap hukum. Nah, itu dalam Islam. Cara menentukan akil balik atau tidak kalau perempuan dengan menstruasi atau paling tidak usia 10 tahun. Kalau laki-laki, tanda dia sudah akil balik adalah mimpi basah. Ini saya kasih